Pada zaman dahulu, jauh sebelum cahaya kota menyinari bumi Nusantara, tanah Jawa adalah wilayah misteri yang dijaga oleh kekuatan-kekuatan kuno. Di setiap sudut hutan, di setiap sungai, di atas setiap bukit, roh-roh leluhur, dewa-dewa alam, dan makhluk gaib lainnya hidup berdampingan dengan manusia. Kejawen bukan sekedar kepercayaan, melainkan kehidupan itu sendiri. Seorang tampak sosok Embu Barada, seorang resi agung, sedang bersemedi di puncak bukit. Di sekelilingnya, bayangan roh-roh kuno mengawasinya. Salah satu tokoh besar dalam ajaran mistis kejawen adalah Embu Barada. Ia dikenal sebagai pemilik ilmu tinggi dan pelindung ajaran leluhur. Dari puncak bukit tempatnya bersemedi, Embu Barada mendengar bisikan-bisikan gaib tentang kedatangan pengaruh besar dari luar pulau. Bisikan ini meramalkan perubahan besar yang bisa mengancam keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat Jawa. Tampak rombongan para resi, termasuk Embu Tantular dan Embu Gandring, berkumpul di tengah malam di sebuah pelataran terbuka. Para resi dan ahli spiritual lainnya seperti Embu Tantular dan Embu Gandring berkumpul dalam pertempuran rahasia. Mereka merasa resah mendengar kabar kedatangan ajaran Hindu dan Buddha dari India yang bisa menggoyahkan kepercayaan asli mereka. Di tengah keheningan malam, mereka mendiskusikan bagaimana caranya mempertahankan ajaran kejawen tanpa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Dan Arok, seorang pemimpin berpengaruh, dikenal karena ilmu kebalnya yang tak tertandingi, hadir dalam pertemuan itu. Meski ambisinya besar, ia sangat dihormati. Ia sangat menghormati ajaran leluhur dan mendengar wejangan para resi. Di sini, Ken Arok berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, ia akan mempertahankan ajaran kejawen, meskipun ia sendiri terdorong oleh ambisi politik dan pengaruh luar. Ketika Hindu dan Buddha menyebar ke Jawa, ajaran ini membawa serta kisah para dewa, karma, dan reinkarnasi yang dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai sesuatu yang magis dan asing. Seiring berjalannya waktu, pengaruh dua agama ini meresap ke dalam kehidupan masyarakat. Tapi ajaran kejawen tetap hidup. Para resi kejawen mulai menggabungkan nilai-nilai baru ini, membuat kejawen semakin kaya, namun tetap berakar pada tradisi asli. Abad ke-15, Islam mulai masuk Jawa melalui Wali Songo. Di antara mereka, Sunan Kalijaga memiliki cara yang berbeda. Dengan kebijaksanaannya, ia menggunakan wayang, gamelan, dan simbol-simbol budaya Jawa untuk mengenal ajaran Islam tanpa menyingkirkan ajaran kejawen. Sunan Kalijaga melihat bahwa bagaimana masyarakat Jawa sangat menghormati leluhur dan kekuatan-kekuatan gaib di sekitar mereka. Ia pun mengajarkan bahwa Islam dan kejawen bisa berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Kini, ribuan tahun setelahnya, jejak kejawen masih hidup dalam kehidupan masyarakat Jawa. Di setiap upacara selamatan, nyadran, dan labuhan,
terlihat bagaimana ajaran itu tetap melekat, membaur dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Kejawen bukan hanya kepercayaan, tetapi sebuah warisan mistis yang memadukan alam, manusia, dan leluhur dalam satu harmoni yang abadi. Bagi masyarakat Jawa, kejawen bukan sekedar masa lalu. Kejawen adalah cerminan kehidupan, penuntun dalam menjalani keseharian, dan jembatan yang menghubungkan mereka dengan leluhur. Tradisi ini diwariskan melalui bisikan-bisikan halus di setiap upacara adat, dalam tarian ritual yang menggema, di malam hari, dan dalam doa-doa yang diucapkan dengan penuh hikmah di tempat-tempat keramat. Kekuatan gaib itu tetap hidup di antara mereka, di hutan-hutan lebat yang dianggap keramat, di gua-gua tersembunyi tempat leluhur bersemedi, dan di puncak gunung yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan roh penjaga. Disinilah para resi kejawen percaya bahwa keseimbangan alam terjaga, bahwa harmoni antara manusia dan alam adalah kunci dari keberlangsungan hidup. Ritual-ritual ini yang mungkin terlihat sederhana, memiliki makna dalam yang jauh melampaui dunia fisik. Selamatan, nyadran, labuhan, semua adalah simbol keinginan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dengan alam, dengan leluhur, dan dengan Sang Pencipta. Mereka percaya bahwa roh-roh leluhur masih hadir, menjadi penjaga yang tak kasat mata. Maka, dengan setiap mereka melaksanakan ritual-ritual ini, agar kehidupan mereka tetap dilindungi dari mara bahaya. Namun di balik harmoni ini, ada momen-momen di mana kekuatan gaib memberi tanda, melalui mimpi, melalui bisikan angin malam, atau bahkan melalui tanda-tanda di alam. Di malam itu, seorang sesepuh mendapat pesan gaib melalui mimpi leluhur, meminta upacara khusus dilakukan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Dalam suasana yang tegang, masyarakat bersatu melakukan upacara sakral. Mereka percaya bahwa ketidakseimbangan bisa mengundang kemarahan alam dan roh-roh penjaga. Oleh sebab itu, doa-doa dan persembahan dilakukan dengan penuh hikmat. Tidak ada yang berani melanggarnya, sebab bagi mereka, harmoni dengan dunia gaib adalah bagian dari kewajiban sebagai anak Nusantara. Disinilah kekuatan kejawen tetap bertahan sebagai tradisi dan keyakinan yang membimbing masyarakat Jawa melewati perubahan zaman. Di balik setiap langkah mereka, ada jejak leluhur yang terus menjaga, dan seperti matahari terbit di ufuk timur, begitu pula kejawen akan terus bersinar, menjadi penerang dalam kegelapan, dan penjaga keseimbangan bagi tanah Jawa. Kejawen bukan sekedar warisan, ia adalah cerita hidup yang tertulis oleh setiap generasi. Kejawen bukan sekedar warisan, ia adalah cerita hidup yang terus ditulis oleh setiap generasi. Dan bagi yang menghormati, kejawen adalah perwujudan dari kekuatan alam, leluhur dan Tuhan yang bersatu dalam satu harmoni yang abadi. Sebuah kisah tentang identitas dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu dan akan terus dijaga oleh anak-anak Jawa selamanya.
terima kasih.